Nah, jadi di sini walaupun setiap kali kita ngadapin satu tantangan, kita juga harus berpikir bagaimana caranya untuk kita bisa handle gitu, untuk kita bisa atasi setiap objection yang kita hadapi. Kita juga tidak bisa kita deny, tidak bisa kita tolak, tidak bisa juga dipungkiri. Apalagi kita lari, itu lebih nggak mungkin lagi ya. Nah, sebelum saya mulai ini, coba kita lihat video yang satu ini ya. Oke, eh, kita memang udah tahu bahwa bisnis AFC merupakan salah satu bisnis alternatif yang mungkin bisa jadi solusi di zaman sekarang ya, dan juga relevan gitu. Ternyata bukan bisnis yang ecek-ecek, bukan bisnis juga yang kecil gitu ya, ternyata ini bisnis yang besar gitu, yang mungkin kita harus lihat nih, wah ini bagus nih bisnis ini gitu ya. Nah, terus apa sih customer objection itu ya? What are customer objection itu? Jadi customer objection itu kadang-kadang adalah kekhawatiran yang dimiliki prospek kita atau customer kita yang menyebabkan mereka tuh ragu-ragu. Itu paling banter ragu-ragu ya. Tapi yang jeleknya itu pasti meninggalin kita. Ah udah deh, ini nggak mungkin gitu. Produk ini gimana gitu kan? Mereka ragu bener nggak ya? Betul nggak ya? Apalagi dengan kondisi saat ini barang makin lama makin susah didapat gitu kan. Kita mau mau order tapi inden, bener nggak ya? Nah, ini yang kita coba belajar sama-sama ya, pendekatannya gimana ya untuk mengatasinya gitu kan, untuk mengatasi nanti boleh share juga ya, mungkin dari teman-teman juga ada yang eh, istilahnya punya pengalaman yang bisa di-share, itu bisa berbagi lah sama bisa juga berbagi supaya kita juga bisa sama-sama mengatasi ya masing dari customer objection ini. Nah, kadang-kadang ada 4 tipe ya objection yang mungkin bisa kita klasifikasi. Dari keempat tipe itu yang pertama adalah masalah harga. Eh, Harga mahal. Itu selalu mungkin bisa kita, ini kalau sales ya, ini saya lebih ke sales. Mungkin pertama kali kita coba offering, Subarasi, Utsukushi, mungkin yang pertama mungkin mereka tanyakan, wah harganya mahal. Yang mereka lontarkan pertama kali, oh mahal, itu mungkin bisa. Itu harga ya. Kedua, kualitas dari produk atau servisnya, gitu kan. Jadi, apalagi misalnya waktu AFC awal-awal tahun 2018 mencoba masuk market Indonesia, kualitas produk atau servis jelas belum kelihatan ya. Ini juga bisa jadi objection juga gitu. Bisa jadi customer ini benar nggak kualitas produknya. Namun tahun 2021 ini kualitas daripada produk Subarasi maupun Usukushi ini sudah boleh dibilang nggak diragukan lah, tidak diragukan lagi karena namanya sudah terdengar. Itu bedanya itu. Jadi kualitas kita sudah bisa inilah apa lebih yakin. Gitu. Kalau ketemu customer kita bisa lebih yakin akan soal kualitasnya. Nah, ini mengenai trust yang ketiga ya. Biasanya yang ketiga itu trust atau relationship-nya. Jadi kadang-kadang customer juga concern nih sama legalitas atau kredibilitas dari kita sendiri atau dari company gitu. Dari company AFC-nya atau dari kredibilitas dari kita sendiri. Nah, coba kita bisa baca di sini ya bahwa trust itu hard to build, easy to lose. Benar-benar susah untuk dibangun, tapi mudah untuk lepas ya, untuk hilang tuh gampang gitu. Makanya kadang-kadang ini adalah faktor yang menentukan juga ya. Jadi tipe objection tadi kan dari trust-nya nih gimana nih gitu. Kita harus bisa meyakinkan mengenai legalitas dan kredibilitas dari kita sendiri maupun dari company gitu. Ya. Nah, yang keempat itu adalah
stall tuh ragu gitu. Kadang-kadang customer juga ragu ya mau memutuskan untuk mau membeli produknya atau enggak. Ini gimana ya produknya? Walaupun sudah terjawab semua ya, walaupun kadang-kadang harga udah nggak masalah, kualitas produk oke, sudah dengar, terus wah udah nih karena legalitas company-nya sudah kelihatan, sudah jelas, kredibilitas kita juga sudah jelas. Nah, tapi tetap aja ada keraguan. Itu juga bisa terjadi ya, keraguan untuk mereka memutuskan untuk beli atau tidak. Nah, hal-hal seperti ini mungkin 4 tipe objection ini yang mungkin kadang-kadang kita sering temui waktu kita mencoba menjual atau sales lah ya ke customer kita. Nah, ini hal-hal seperti ini yang mungkin coba sama-sama kita harus bisa atasi seperti harga. Harga ya, dalam artian ini juga harus apple to apple. Kadang-kadang kita harus tahu bahwa harga mahal atau murah itu relatif, tergantung daripada benefit-nya, apa yang didapatkan oleh customer kita, itu menentukan gitu. Jadi kalau mungkin benefit yang didapatkannya memang sesuai dengan harga yang dikeluarkan, mungkin ini bukan lagi jadi harga yang mahal gitu ya. Kayak seperti contoh gitu, kalau misalnya kan ini bahwa produk kita ini bisa seperti terapi sel gitu kan. Produk kita ini terapi sel. Dengan makan ini kita seperti terapi sel. Nah, yang mana bisa berfungsi seperti injek stem cell. Nah, sedangkan injek stem cell sendiri istilahnya harganya bisa sampai 200 jutaan. Nah, kalau kita compare apple to apple dari harga ya, harga antara injek stem cell dan mungkin minum dari istilah minum dari Subarasi ini jelas itu berbeda gitu, berbeda banget gitu. Tapi hasil bisa didapatkan sama gitu. Jadi ini juga kita harus tahu. Nah, terus kualitas produk, ya ini juga kita harus bisa menjelaskan. Penting sekali apa ya? Kita punya produk knowledge yang benar, itu menentukan sekali ya. Jadi jujur kalau selama pengalaman saya di AFC ini hampir 3 tahun, kualitas produk ini benar-benar sangat berbicara banget sehingga repeat order yang kami dapatkan tuh cukup tinggi gitu. Terus trust, ini juga penting juga ya. Jadi penting juga untuk kita bisa bangun trust daripada customer kita. Sehingga saya juga sedih ya, maksudnya kalau misalnya mendengar downline atau leader yang ngalamin misalnya mau dibalikin uangnya, udah deh saya nggak mau lagi beli atau apapun yang dihadapi ya, saya paham gitu, saya paham dan ini mungkin istilahnya kredibilitas yang harus kita bangun. Itu challenge ya, challenge buat kita pada saat kita ngalamin penolakan, challenge buat kita pada saat mungkin kita ya ngalamin hal yang nggak enak gitu ya. Dan itu nggak gampang, itu nggak gampang. Memang jujur bahwa kami saat ini sih istilahnya membangun trust cukup baik gitu kan, membangun dengan customer itu cukup baik hubungannya, dan kami jujur gitu, misalnya barangnya nggak ada, barangnya sedang inden, kita jujur bahwa ini inden, kita harus kasih tahu, penting banget karena ini harus dibangun gitu trust. Penting banget bahwa pada saat ini kita bilang barang inden, kita ngomong inden. Walaupun barangnya pada saat itu kita ada ya, misalnya saya punya barangnya, tapi saya harus jujur ngomong bahwa pada saat ini posisinya tidak ready stock, ini inden. Jadi walaupun saya punya barangnya dan saya kasih, tetap saya bilang dulu bahwa ini, kenapa saya bilang dulu? Karena tiba-tiba misalnya dia repeat order, ini mau nggak mau, saya pada saat misalnya dia repeat order, dan tiba-tiba saya nggak punya barangnya. Nah, ini kan repot gitu kan. Terus kita belum ngomong, sebetulnya ini barangnya inden. Itu bisa apa ya? Bisa berbeda gitu responnya
si customer kita tuh bisa beda, kok nggak bilang-bilang dari awal atau apalah, itu bisa terjadi. Nah, jadi kadang-kadang saya tahu misalnya gini, bisnis networking adalah bisnis yang terbuka, yang open, yang mana semua orang tuh bisa bisa tahu dari bisnis ini tuh bisa bisa tahu dari si A, bisa tahu dari saudaranya, bisa tahu dari siapanya, sehingga ini bisnis open. Nah, kalau memang barang posisinya inden, kita dari awal sudah harus kasih tahu, walaupun kita bisa kasih barangnya, gitu. Karena ini trust, hard to build, easy to lose, gitu kan. Makanya Eee, untuk menjaga itu, kita harus kasih tahu. Itu mungkin salah satu resepnya, kami utarakan. Ini barang inden, namun kebetulan kami ada barangnya, ya udah kita kasih duluan. Tapi kalau seandainya nanti sampai repeat order, kita kasih tahu lagi, mungkin bapak atau ibu, eee, barangnya begini begini begini. Mungkin kita nggak bisa kasih lagi full seperti yang dulu. Mungkin kita coba misalnya dia beli 2, kita kasih satu dulu. Dia beli 6, kita kasih 2 atau 3 dulu. Jadi kita, coba berkomunikasi dan jujur gitu istilahnya, membangun trust sama-sama. Jadi dari situ mungkin terbangun, sehingga kita juga nggak bisa strateginya ya untuk sales pada saat sekarang, kita nggak bisa dia mau beli, 2, 6, kita kasih semua 100%. Itu menurut saya berat, di kita di ke belakangnya berat. Kita akan lebih berat untuk handle di belakangnya gitu. Jadi lebih baik kita coba dari awal kita bilang ini barangnya inden, namun begini-begini, saya usahain deh dia dapetin barang gimana gimana gimana, itu lebih enak gitu. Nah itu mungkin trust bisa lebih didapat, tapi jangan ditutupin bahwa ini barangnya gampang, oh ini ada, saya ready stock, saya stok banyak, itu juga nggak apa-apa. Namun, kondisi misalnya barang ready stock atau kondisi barang inden, itu tetap harus dikasih tahu. Maksudnya lebih kepada posisi di kantor ya, di AFC pusatnya. Karena itu menentukan sekali gitu. Jadi jangan sampai bukan posisi kita nih, tapi posisi di AFC pusatnya. Jadi supaya trust atau relationship ini terbangun. Nah, jadi, pengalaman kami sering punya banyak customer yang dari manapun, dari luar kota, luar pulau, yang nggak pernah kenal dan hanya tahu juga istilah ngobrol by phone, nggak pernah kadang-kadang tidak pernah tatap muka, belum pernah tatap muka, namun mereka tetap percaya gitu, mereka tetap bayar, mereka tetap transfer, jadi mereka tidak nggak ada keraguan sama istilahnya nggak ada keraguan sama kami lah ya, intinya gitu. Dan misalnya, "Oh, Bu, saya mau beli lagi," gitu kan. Eee, terus ya kita bilang, "Begini kondisinya, barang begini," "Ya udah nggak apa-apa, saya tunggu." Nah, itu kan karena trust gitu, karena trust yang terbangun. Beda kan, jadi, ini yang mungkin satu, pengalaman ya yang bisa kami share untuk kita bangun trust. Ini salah satu yang bisa, ya istilahnya gini, kita juga nggak mau lah ya, sampai mengalami kejadian sampai orang marah-marah, orang komplain, itu lebih kepada, tadi, karena kita semua sudah dari awal kita kasih tahu, kondisinya begini loh, gitu. Jadi waktu dari awal dia belum beli, kita kasih tahu dulu. Jadi sehingga pada saat mungkin entah itu barangnya kadang-kadang kita kasih tahu juga barang posisinya gini, barang posisinya begini, saya harus update sama mereka. Karena kalau nggak di-update, nantinya trust itu bisa berkurang. Ini salah satu yang sangat penting banget ya, terutama untuk menghadapi inden barang ya, yang kita hadapi objection mengenai inden barang ini, trust atau relationship ini menurut saya yang paling penting, gitu. Di mana kita masih tetap bisa nge-sales, di mana kita masih bisa dapat repeat order, di mana kita juga masih dapat kepercayaan dari mereka, dari customer, gitu. Jadi jangan sampai mereka marah, jangan sampai mereka akhirnya kecewa, ya mungkin setiap orang kita nggak bisa menyenangkan semua orang lah, itu memang memang demikian adanya. Namun kita tetap harus terbuka gitu, kita tetap harus nggak menutupi ya kejadiannya yang sepertinya seperti ini gitu. Itu yang penting ya, penting banget. Nah, ada 2 wawasan berharga ya tentang mengatasi si objection-nya ini. Jadi gini, kita juga perlu tahu objection-nya ini jika ingin kita mengatasinya, gitu.
Kita harus tahu, eee, hambatan apa, penolakan apa yang mengenai objection ini sehingga kita bisa mengatasinya. Setelah kita tahu keberatan atau objection ini, nah Anda dapat menemui mereka secara langsung dan mengatasinya. Jadi yang penting pertama, kita juga harus tahu dulu nih, misalnya objection saat ini mengenai inden barang, gitu kan. Gimana nih kita mengatasinya? Terus setelah kita tahu, oke, inden itu masalahnya apa sih? Kenapa bisa inden? Gitu. Dan mengapa terjadi inden yang begini lama? Kita harus bisa tahu kondisinya seperti apa, dan kita temui customer kita, dan kita jelasin ke mereka langsung dan atasi itu. Itu lebih baik. Ini salah satu contoh ya, wawasan yang berharga untuk ngatasin si objection ini, keberatan ini gitu. Jadi jangan sampai istilahnya customer kita taunya dari orang lain. Oh di sini saya dapat barang, karena itu kadang-kadang suka ini ya. Oh di sini ready stock. Oh di sini gini. Itu banyak gitu. Itu banyak dialami. Tapi gimana kita harus bisa handle gitu kan? Kita harus tahu nih cara ngatasinnya. Gitu. Nah, sebetulnya kayak contoh ya, sekarang kita ngalamin, istilahnya objection mengenai inden barang. Ini buat kita, apakah kita bisa ngelihat kesempatan di sini, atau kita lihat masalah? Ini adalah dua sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini apakah kita lihat kesempatan atau kita lihat masalah, gitu kan? Karena kalau mungkin kita fokusnya sama masalah, otomatis itu bisa ngelemahin kita. Kita juga, "Ya udah deh, saya nggak bisa jualan lagi, nggak mungkin nih, gimana caranya?" Gitu kan, dengan nggak ada barang, bla 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 bla. Saya tahu gitu, saya tahu banget kondisi itu juga tidak mudah. Saya nggak ngomong itu gampang ya, nggak mudah. Tapi ini cuma masalah, eee, perspektif gitu kan. Bila perspektif kita, melihat bahwa ini adalah kesempatan, maka kita coba bisa, apa ya, punya dorongan yang kuat, punya motivasi yang kuat melihatnya adalah kesempatan. Karena pada saat kita ngadepin customer, pada saat kita ngadepin, eee, user, downline kita, di situ mereka juga lihat kita. Di situ mereka lihat respon kita gimana, sikap kita gimana. Di mana misalnya sikap kita masih, positif, mereka akan dapetin positif gitu. Kita akan dapat respon positif. Kalau responnya kita negatif, maka customer kita juga akan merespon negatif. Ini penting banget. Jadi misalnya contoh gini ya, mengenai kesempatan. Kita bisa ngomong sama customer kita, "Oh iya nih, betul, barang inden. Betul, barang lagi susah, iya. Bahkan kenapa ya semakin lebih lama? Tadinya cuma 2 minggu, 3 minggu, sekarang 1 bulan." Jelasin semuanya. Terus kita bisa ngomong, ya salah satunya adalah demand dan supply nggak bisa bareng. Supply-nya kalah, demand-nya tinggi banget. Jadi kita bisa lihat, oh karena demand tinggi, berarti ini orang banyak banget yang cari. Kesempatan yang luar biasa gitu istilahnya. Jadi, ibu atau bapak harus punya barang ini. Karena ini barang susah gitu. Kalau ibu nggak beli sekarang, ibu akan dapat lebih lama lagi gitu. Kalau misalnya ibu nggak mau inden sekarang, maka takutnya nih mundur lagi. Kayak contoh nih sekarang, kita input hari ini, ibu nggak beli hari ini, nanti saya bisa lihat di web atau di web kita, tiba-tiba udah berubah, sudah bergeser, sudah ke bulan Maret, awal Maret, lebih lama lagi kan? Itu coba kesempatan itu yang kita lihat dan kita transfer gitu ya ke customer kita. Kita bisa yakinkan omongan itu ke customer pasti beda. Betul-betul coba aja terapkan pasti beda. Karena kalau misalnya kita, kitanya negatif, "Iya nih barang susah banget, aduh gimana ya," gitu. "Saya juga nggak tahu deh gitu sama company gimana sih gini-gini." Aduh, maka respon yang kita dapat juga negatif. Kita aja negatif, ya customer kita pasti negatif. Itu sudah pasti kita dapat respon timbal baliknya, akan dapat feedback-nya negatif. Jadi penting banget untuk kita bisa positif menghadapin customer kita. Pada saat kita positif sama customer kita, otomatis dia akan, "Oh, iya ya, betul ya, ini kesempatan nih."
Kalau saya nggak beli sekarang, nanti mundur lagi nih, gitu. Nanti, kalau bisa nih, kalau memang, bapak atau ibu, nih customer kita ya, konsumsinya banyak, udah beli lebihan aja, stok aja, hitung aja 1 bulan konsumsi berapa. Misalnya gitu, "Waduh saya konsumsi 1 bulan saya perlu 4 box." Ya udah, beli aja 12 box, 1 diamond. Dari situ nanti, berarti kan udah ada stok 3 bulan. Nanti setelah 2 bulan kemudian, beli lagi. Jangan sampai mepet, karena tahu ini makin lama gitu. Karena jujur, banyak banget orang yang mau. Nah, dengan berkata-kata seperti itu, otomatis, eee, customer kita berpikir, "Ya juga ya, kalau misalnya begini, nanti saya nggak dapat," gitu kan. Sedangkan saya perlu. Akhirnya apa? Ya belilah 12. Itu yang kita alamin. Jadi saya sharing begini bukan sharing cuma sekedar teori, tapi itu yang kita alami. Itu yang kita alami, kita bilang, "Ya kalau misalnya ini sayang, jangan, dicicil-cicil. Nggak deh, saya nantinya tunggu ada stok ada." Ya udah, itu lebih berat gitu kan. Namun saya coba lebih untuk memberikan, kepada mereka jawaban yang lebih positif. Itu yang akan kita dapatkan juga positif, ya. Jadi coba, mulai berlatih untuk kita lihat kesempatan di saat seperti ini. Jadi saat ini kondisi Indian barang yang sangat, eee, memang belum selama yang kita alami pertama kali, tapi ini juga bukan sesuatu yang tidak berat, berat juga, namun kita harus lihat kesempatan, ya, sehingga pasti kita akan dapat lagi, eee, banyak sekali kesempatan-kesempatan, sehingga sales kita juga masih tetap terjaga, walaupun kondisinya seperti ini. Karena gini ya, contoh, saya coba beli produk, eee, ini contoh aja ya. Saya tahu misalnya saya beli online, produk di online shop. Di situ tertulis pengiriman dari luar negeri, estimasi sekian. Saya gimana? Saya oke-oke aja tuh, saya tetap, ya udah deh, saya beli, saya suka barangnya, saya beli, gitu kan. Saya lihat harganya cocok, saya tetap beli, dan saya nunggu gitu, nggak ada isu sama barangnya dari luar, dan saya nggak terlalu istilahnya isu barang ini harus saya dapatkan besok gitu. Nah, jadi eh, hal itu saya dari situ saya lihat ternyata banyak sekali ya, misalnya di online shop ya, eh, banyak sekali sekarang barangnya dari luar negeri dijual masuk Indonesia, dan ternyata customer di Indonesia juga nggak masalah. Oke kok, saya nunggu juga oke, no problem. Nah, ternyata ini udah bukan hal yang baru gitu. Jadi eh, orang Indonesia menunggu bukan lagi hal yang baru. Mereka oke gitu. Oke, saya dapetin bentar 2 minggu lagi ya. Ya udah, saya tunggu gitu. Nah, jadi bisa lihat di sini kesempatan. Ternyata customer Indonesia sudah ready nih, sudah siap untuk nunggu kalau barangnya didapatnya nanti gitu. Jadi nggak harus besok atau hari ini juga barangnya ada. Sebetulnya itu bagus, namun kalau misalnya ini ternyata ada juga kondisi seperti ini. Dan memang kondisinya kita saat ini yang kita hadapi adalah seperti ini. Sehingga mungkin cara kita nge-salesnya itu juga berbeda dengan cara kita ready stock. Makanya kita harus bisa lihat kesempatan ini. Jadi kita coba dari kesempatan ini kita, oke deh, ini kita bilang sama dia, ini kondisinya bla 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 bla, sehingga barangnya begini, nanti kondisinya ada estimasi sekian sekian sekian. Ya, saya yakin bila customer kita trust sama kita, itu aman, ya. Oke, selanjutnya. Nah, misalnya selalu kan ini objection yang kita ketemu nih, misalnya di sama customer. Ini baru, customer-nya baru. Kualitas produknya gimana sih? Quality produknya dari AFC sendiri bagaimana quality produknya? Oke atau enggak? Nah, di sini kita bisa jelasin.
bahwa produk Jepang itu memang punya kualitas sangat tinggi. Terus kenapa bisa begitu? Nah, ini kita pelajari. Jadi orang Jepang itu kenapa sih punya kualitas produk yang bagus gitu? Salah satunya ya dari produk Jepang itu kenapa punya? Saya tahu yang kualitas yang bagus selain Jepang adalah Jerman. Karena saya juga mengageni produk Jerman. Di situ juga saya tahu mereka punya filosofi apa juga yang membuat sehingga kualitas juga termasuk yang mereka inilah apa cukup punya standar yang cukup tinggi gitu kan. Nah, jadi kalau orang Jepang punya filosofi hidup yang berbeda sama Barat, dia bilang gini kan, di mana untuk menghandle sesuatu, baik itu katanya objek atau nggak berwujud, baik itu sikap, itu sangat pentingnya gitu. Mereka hormatin, mereka tahu, mereka pegang janji, mereka istilahnya nggak memandang sesuatu itu dengan enteng. Mereka mereka tahu bahwa ini tidak main-main gitu. Jadi untuk suatu quality mereka tahu itu nggak bisa main-main. Itu sudah punya filosofi hidupnya sendiri gitu. Sehingga mereka bersikap juga dengan baik. Saya pernah punya pengalaman ya pada saat di Jepang, walaupun istilahnya di situ ada petugas ya, petugas di kereta. Saya tanya satu alamat di mana dia juga tidak bisa menjawab dalam bahasa Inggris, tapi dia tahu gitu. Oh, saya mau menuju ke sini. Dia tunjukin sikapnya. Dia antar kita nih. Dia tahu dia nggak bisa balas pakai bahasa Inggris, tapi dia ngerti saya mau kemana gitu. Dia cuma tuntunin kita, terus dia cuma istilahnya kasih aja, oke, ke sini. Dia bilang gini, gini, gini gitu. Saya juga paham maksudnya ke kiri ke kanan. Nah itu saya juga tahu maksud dia kemana gitu intinya. Tapi dalam bahasa Jepang, walaupun saya juga nggak ngerti apa yang dia ngomong, tapi saya juga ngerti maksud dia kemana. Cuman dia nunjukin gitu. Dengan sikapnya dia tunjukin bahwa, saya juga penting gitu. Walaupun saya orang asing yang nggak tahu siapapun, nggak kenal juga enggak, tapi dia memang berbeda. Dia nunjukin kualitasnya gitu istilahnya. Oke, saya mau bantu Anda gitu. Bahkan saya pernah ketemu sama ibu-ibu di mana kita tersesat di kereta, di mana semua orang keluar, kita bingung, ini kemana ya, ini kemana ya. Nah, akhirnya si ibu itu nyamperin kita, padahal itu cuma penumpang biasa loh, bukan apa ya, bukan petugas kereta, nggak ada hubungannya, tapi dia mau nyamperin kita, dia nanya pakai bahasa Jepang, yang artinya juga saya nggak ngerti, tapi saya tahu dia cuma nanya mau kemana gitu kan. Begitu kita bilang satu kata, oke, kita mau ke sini, oh dia bilang bukan kereta ini, kamu keluar. Dia nunjukin sikapnya, sini katanya. Dia tunjukin ke sini. Dia kasih tahu pakai bahasa Jepang yang mana juga kita nggak ngerti, tapi kita tahu, oke, ini harusnya ke sini gitu intinya gitu. Tapi itulah filosofinya hidupnya orang Jepang sehingga mereka dari sikap aja punya kualitas yang luar biasa ya. Terus ini juga contoh konkret ya. Nah, perhatian ibu atau istri pada saat mereka menyiapkan bento ya untuk orang yang mereka cintai. Jadi mereka nggak asal gitu bikin bentonya itu karena mereka mau coba ungkapin sesuatu. Saya punya foto ya pada saat kita di pabrik AFC dikasih bento model begini, tapi keren banget gitu. Apa ya? Pokoknya mereka ininya bagus lah, packagingnya bagus banget. Jadi kita juga mau makan juga enak banget gitu istilahnya, ngelihat aja udah enak gitu untuk dilihat gitu. Karena sekali lagi mereka selalu buat packaging enak untuk dilihat dan kadang-kadang kita lihat kok packaging aja mereka mau buat the best gitu ya gitu. Kadang-kadang kita bisa lihat seperti itu, tapi itulah mereka gitu. Nah, juga dalam budaya Jepang ya, mereka peduli dalam budaya Jepang. Mengapa mereka peduli? Karena budaya Jepang mereka punya konsep sosiologi seperti omoyari, seperti tindakan merawat seseorang. Ada juga memiliki kaizen, tindakan mencari kesempurnaan secara konstan. Monozuguri itu yang biasa sudah kita dengar untuk improvisasi ke arah yang lebih baik. Jadi omoyari, kaizen, monozuguri itu satu arti-arti yang bagus lah intinya gitu. Itu sudah jadi mendarah daging sama mereka.
Nah, beberapa konsep itu menggambarkan bagaimana seorang Jepang memikirkan keadaan sosialnya dalam hal produksi produk gitu. Selain karena ingin sesamanya mendapatkan yang terbaik, Jepang juga selalu melakukan perubahan dan perbaikan terhadap mutu dan kualitas baik dari produk ataupun perilaku. Nah, produksi Jepang selalu mengedepankan kualitas dan mutu. Jelas lah ya, sehingga produk-produk yang diproduksi memiliki nilai tukar yang tinggi karena kualitasnya yang baik dan telah melewati berbagai inspeksi dan pengecekan. Ini pun mereka quality control-nya betul-betul luar biasa lah. Jadi dalam hal ini, kalau kita dipertanyakan sama objection mengenai kualitas produk, ini nggak usah dilakukan kalau kita bisa menjelaskan ini, gitu, filosofinya mereka, kita bisa jelasin bahwa emang orang Jepang nggak main-main dari sisi quality. Terus AFC, kenapa harus AFC? Kalau misalnya di bisnis, apa sih AFC? Kenapa harus AFC? Itu mungkin selalu orang-orang bertanya, apa itu AFC? Apakah kita bisa punya bisnis yang long term dengan AFC? Nah, ini mungkin salah satu data yang mungkin kita dapatkan mengenai AFC itu sendiri gitu ya. Di mana kita tahu banyak di Jepang tuh punya ribuan perusahaan yang berusianya sangat tua. Mereka udah panjang-panjang lah. Selain manusianya juga berumur panjang, perusahaan-perusahaannya juga sama, eksistensinya juga mereka nggak main-main gitu intinya. Kenapa? Karena mereka menghargai tradisi itu yang pertama. Monozukuri, improvisasi terus. Etos kerja itu nggak usah dilakukan. Layanan pelanggan yang baik, itu juga sudah saya alami pada saat saya ke Jepang, itu saya lihat dengan sendirinya gitu, mengenai layanan pelanggan yang baik. Kalau misalnya dari restoran, itu mereka betul-betul melayani pelanggan dengan baik. Ada satu negara, udah saya nggak usah nyebutin deh, saya ke situ juga, begitu nyampe restorannya, dia tanya mau makan apa, terus dia sediain piringnya, dilempar loh. Cling, cling, cuing. Ada yang begitu. Ya sudah, itu kan budayanya negara itu gitu. Tapi kalau budaya negara Jepang beda gitu. Mereka benar-benar nyiapin the best gitu kan. Untuk menyiapkan pelanggan untuk piring aja mereka nggak main-main gitu intinya gitu. Inovasi udah jelas. Hubungan internasional juga baik. Ini sudah kemarin saya sudah cerita bahwa hubungan ini kalau Jepang nggak goyah gitu. Jadi sekali komit untuk misalnya sudah saya komit ya di sini saya kerjasama sama HE Dermatek itu mereka pegang. Jujur banyak sekali yang email ke AFC untuk mereka mau produk yang sama atau mereka dibuatkan produk yang hebat juga untuk dipasarkan di Indonesia di luar HE Dermatek. Atau mereka mau beli Subarashi dengan jumlah banyak diberikan ke mereka. Itu sudah banyak banget email yang masuk ke Jepang dan ditolak. Bahkan jangan jauh-jauh ya yang email. Kita waktu datang ke pabriknya, salah satu member itu punya anak yang kuliah di Jepang, di Osaka. Dia bilang, bagaimana anak saya bisa beli SOP 100 pada saat itu ya. Mereka mau beli SOP 100. Gimana nih caranya supaya mereka bisa beli SOP 100 ini? Anak saya bisa beli karena sesama Jepang gitu kan, di Jepang tinggalnya. Pada saat itu Mr. Oba ya, saya ingat sekali dia cuma bilang, "Om, Anda mau beli, silakan hubungi Pak Enes. Enes-sang. Kontak dia," dia bilang. Kalau mau beli, ya kontak dia aja. Jadi betul-betul dia nggak mau istilahnya digunting gitu ya, di bypass itu nggak mau. Even sesama di Jepangnya sendiri dia tahu, dia ngargain. Oh lu juga tahu sini kan dari Pak Enes, ya udah, lu mau beli ke Pak Enes aja. Jadi dia juga nggak mau pusing gitu. Itulah salah satu yang ngapa AFC gitu. Jadi kalau kita lihat, kita ajak, kita mau coba invite, kita mau coba ngajak orang untuk kita berbisnis di AFC, ini mungkin hal-hal yang bisa kita sharing sama mereka. Kenapa AFC gitu? Apa sih yang bedain AFC sama yang lain-lain? Apa bedanya? Ini yang mungkin hal-hal yang bisa dijadikan satu keunggulan gitu, satu positifnya, energi positifnya yang bisa kita sampaikan
ke calon member kita atau calon prospekan kita untuk bisa tertarik bergabung sama AFC. Pertama, dari legalitas, gitu kan. Udah jelas legalitasnya. Sudah terdaftar di Jepang, di Tokyo Stock Exchange, ya, JPX ya. Di sini, bahkan yang Indonesia pun dari SIUPL, terdaftar di asosiasi, semua sudah diikuti. Jadi, legalitas udah pasti kita jelas. Kita nggak mungkin bermain di legalitas yang nggak jelas. Produk juga sudah jelas. Ini sudah ada, dan kebetulan kalau tahun ini saya bicara, karena mungkin produk ini sudah terdengar namanya, sudah lebih gampang lagi, lebih mudah. Mengapa AFC? Produknya jelas. Produknya the best lah untuk kualitasnya. Terus kita ada lagi nih, aduh udah terlambat, saya gabung ke AFC udah join telat, udah lebih nih, perusahaannya udah jalan lebih dari setahun, udah hampir 3 tahun. Nah, nggak ada kata terlambat, karena sekali lagi, semua kalau mau sukses ya bisa-bisa aja. Itu semua tergantung dari respon masing-masing. Juga kita bisa bilang, sekarang masih, let's say mau 500.000 downline lah, itu masih besar, kita 1% dari penduduk Indonesia aja belum. Itu pun penjualan sudah seperti ini, gitu. Permintaannya sudah luar biasa. Bayangkan kalau sudah mencapai 1%. Nah, itu aja sih. Jadi, terlambat? Belum. Saya nggak punya pengalaman di bisnis jaringan. Itu juga yang selalu mungkin kita dengerin, objection-nya. Oh, enggak, saya nggak punya pengalaman. Nah, rata-rata member di AFC, nah, ini saya lebih perjelas lagi ya, rata-rata member di AFC DARE Bandung tidak memiliki pengalaman dalam berbisnis jaringan sebelumnya, termasuk saya dan istri saya. Nggak punya pengalaman. Jadi, tapi walaupun kami nggak punya pengalaman, bukan berarti kami nggak bisa. Selama kita mau belajar, selama kita mau coba berusaha, pasti ada jalan, pasti ada solusi, dan itu bisa lah gitu. Seperti yang pernah saya bilang juga minggu lalu atau 2 minggu lalu, bahwa awal-awal kami nggak punya mentor, upline pun saya nggak tahu siapa, tapi kita jalan terus. Jadi walaupun tanpa upline, tanpa mentor, kita tetap jalan. Karena sekali lagi kita masuk melalui Pak Ernest langsung. Dan Pak Ernest tidak menjalankan network-nya. Jadi otomatis dia nggak harus jadi mentor kita, dia bukan upline kita juga. Ya sudah, jadi kita jalankan aja. Walaupun saya ada upline ya. Sekarang kan Ibu Pipih istri dari co-founder. Tapi pada saat itu, Bu Pipi pun sama-sama tidak ngerti gimana cara berbisnis di jaringan pun dia juga nggak paham. Dan dia juga kurang pede lah untuk bilang sama kita ya, karena saya juga nggak tahu siapa upline saya. Nah, jadi intinya sama-sama baru lah, sama-sama newbie gitu. Jadi nggak ngerti gimana caranya, ngatasin jaringan gimana, ya kita semua sama-sama. Tapi intinya dari itu semua adalah walaupun nggak ada pengalaman, kalau misalnya kita mau belajar, pasti bisa. Usia, ini juga tidak menentukan. Maupun sudah senior, atau masih muda banget, ini nggak menentukan. Karena udah dibuktikan nih, member AFC yang berusia 16 tahun sampai 85 tahun. Dan dari yang 16 tahun maupun yang 85, juga sudah oke lah, gitu. Jadi mereka sudah bisa membuktikan bahwa saya bisa nih jalanin bisnis ini, baik yang usia 16 tahun maupun usia 85 tahun. Jadi usia bukan lagi kendala, bukan lagi tantangan gitu kan, bukan lagi hambatan. Nah, terus gini, mengapa AFC ya? AFC sendiri melihat bahwa potensi market Indonesia itu luar biasa besar. Dengan mereka mau bangun New Research Lab yang di Jepang, pasti New Research Lab-nya di Jepang. Namun, ini lab ini dibangun untuk research center yang bertujuan dalam mensupport Indonesia. Jadi dia bangun research center dengan 124 M, itu bukan uang kecil ya, yang tujuannya hanya untuk mensupport Indonesia. Karena Indonesia telah terbukti menjadi salah satu negara yang antusiasnya sangat tinggi
dalam hal spesial healthy food, gitu kan. New Research Lab ini direncanakan akan rampung segera dan beroperasi pada 2021, April 2021. Nah, dari hal ini kita bisa lihat bahwa Jepang serius. Jepang serius sama Indonesia. Nah, kita yang di Indonesia mau serius nggak nih? Bahwa ini, wow, orang Jepang aja mau serius ya. Mereka tahu market Indonesia untuk spesial healthy food ini bagus. Antusiasnya cukup tinggi. Jadi, alangkah sayangnya bila antusias kita tidak setinggi orang Jepang. Padahal kita yang di sini nih, harusnya kita juga sama-sama antusiasnya. Wow, mereka aja sampai mau gelontorin uang 124M khususnya untuk Indonesia loh. Kenapa orang Indonesianya biasa-biasa aja ya? Saya jalanin, nggak apa-apa. Itu jangan sampai punya respon seperti itu. Sayang banget ya, bahwa ternyata orang Jepang aja antusiasnya sangat tinggi, karena baru. Healthy food, special healthy food ini baru. Di Indonesia, mengenai healthy food ini baru banget. Jadi, kalau boleh dibilang istilahnya blue ocean. Sayang banget kalau kita tidak mulai istilahnya bergerak dari awal. Karena kalau kita saat ini masih bergerak dari awal, maka kita akan mendapatkan hasilnya nih. Sebelum perusahaan-perusahaan lain juga mulai ini ya. Karena kan farmasi kalau di sini selalu berhubungannya sama obat. Selalu farmasi itu obat. Itu kan yang ada di Indonesia. Tapi sebetulnya di Jepang, farmasi itu ada yang spesial di obat, ada yang di healthy food. Gitu. Jadi ada yang fokusnya di suplemen, ada yang di natural, ada yang di kimia. Itu udah banyak. Common lah di Jepang. Kalau di Indonesia, baru mulai. Gitu. Indonesia baru mulai. Jadi ini memang ada kesempatan yang besar, dan saya bilang adalah kesempatan yang besar banget gitu. Sayang banget bila kita ngelewatin ini bisnis yang menjanjikan sekali. Kalau ngomong lagi made in Japan, betul nggak nih made in Japan? Kenapa harus made in Japan? Kenapa nggak dibuat di Indonesia? Kenapa kita nggak bangun pabrik di Indonesia? Kenapa harus di Jepang? Nah, ini juga ya seperti yang tadi mungkin yang awal hampir sama. Pertama, pekerjanya punya skill level pasti berbeda ya dengan di sini. Kita pendidikan juga harus diakui lah, sistem pendidikan kita dengan di Jepang berbeda. Jadi untuk pendidikannya juga dari skill level mungkin agak sedikit berbeda lah. Dan penduduk kita lebih banyak lagi, jadi edukasi di kita pun belum merata gitu. Banyak orang pintar di Indonesia, banyak. Gitu. Nah, yang kalau di sini oke lah, worker skill level, kadang-kadang orang Indonesia juga bisa punya skill level yang sama. Namun working environment itu yang mungkin di sini masih belum. Ini pandangan saya. Yang mungkin di sini working environment-nya masih belum. Ini pengalaman saya berdasarkan saya melihat customer saya lihat pabriknya mereka, saya lihat pabriknya ada 2 lah di sini di Indonesia, yang satu lokal, satu perusahaan internasional, punya pabrik di Indonesia. Saya sudah lihat dua-duanya, sudah masuk ke dalam, dan saya lihat juga yang di Jepang, Shizuoka AFC ini saya lihat. Dan saya lihat working environment-nya memang tidak bisa sama lah intinya. Walaupun yang internasional sudah buka di sini, sudah coba sesuai dengan standar mereka lakukan itu juga, namun tetap kan harus menyesuaikan dengan kondisi di sini juga. Equipment atau mesin ya, ini juga jadi salah satu kendala lah. Indonesia juga bisa punya mesin bagus, itu iyalah, itu juga tidak. Namun kalau misalnya kadang-kadang menurut saya terutama lebih ini nih ya, lebih working environment yang lebih menentukan. Yang saya tahu kayak contoh di Jepang itu antar workers-nya itu nggak boleh saling bicara loh. Pada saat mereka kerja, benar-benar mereka nggak bercanda-bercandaan, fokus aja udah. Kayak robot. Nah, ini juga yang bedain. High quality control, ini membedakan banget. Di sini bedalah. Mungkin teman-teman juga bisa tahu lah kalau soal high quality control. Juga proses dari improvement itu sendiri juga, ini yang mungkin monozuguri, karena ini kan sudah culture ya. Jadi ini yang mungkin bisa jadi membedakan, sedangkan
kita punya culture bagaimana, ya mungkin belum lah seperti ke Monosukuri mengenai proses of improvement gitu kan. Mereka selalu pengen meningkat, nggak mau cuma begitu-begitu aja lah gitu intinya. Oke, jadi sukses dalam bisnis jaringan itu apakah produk bagus terus kita beruntung, atau produk bagus dan kita bisa hebat membangun tim dan jaringan. Ya kira-kira Anda masuk yang mana nih? Ya, karena yang saya bilang yang long term itu yang ini. Produk bagus kita udah tahu, tapi kita juga harus bangun tim dan jaringan. Nggak sekedar hanya beruntung. Objection yang paling sangat kita dengar adalah undercutting. Ini yang terus-menerus kita hadapin di online atau dengar di sana jual lebih murah. Ini kita selalu dengar mengenai objection undercutting. Salah satu yang paling mudah ya untuk undercutting, maksudnya dalam artian yang hanya bisa kita lakukan kalau misalnya mereka mau beli ke sana yang lebih murah dan kita juga nggak bisa paksa, udah dong beli ke saya, nggak bisa juga. Nggak bisa juga kita takut-takutin, bla bla bla, begini, nggak bisa juga. Yang bisa kita lakukan hanya menerangkan apa keuntungan bergabung jadi member AFC. Hanya itu, gitu. Nggak perlu kita takut-takutin, nggak perlu kita paksa, ya kalau mereka berjodoh sama kita, boleh. Kalau mereka nggak berjodoh juga, ya udah lepas. Itu yang, mungkin kita harus bisa berbesar hati, gitu. Kalau memang customer kita hanya mau nyari yang murah, ya udah, kita juga nggak bisa paksa, gitu. Tapi kalau mereka mau mendengarkan, kamu punya keuntungan loh, dengan gabung jadi member AFC, kamu punya keuntungan. Karena gini, kalau seandainya kita paksa, udah tetap kamu gabung jadi member AFC, dan akhirnya dia gabung, dan memang dia pada dasarnya pengen jual diskon, pengen jual murah terus, artinya apa? Artinya kita bisa narik itu jadi tim kita, dan ternyata dia juga yang membuat kita jadi kesulitan. Ingat, kalau undercutting itu, yang kena itu 3 level ke atas. Gitu. Jadi misalnya gini, saya direct sponsor Ibu Olive. Ibu Olive direct sponsor Ibu Lilis. Ibu Lilis direct sponsor Ibu Lindawati. Nah, ternyata ini contoh ya, contoh aja. Ibu Linda melakukan undercutting, ini contoh doang. Yang kena siapa? Yang kena itu Ibu Lilis, Ibu Olive, juga saya. Itu kena loh 3 level. Jadi jangan sangka dengan kita paksa-paksain kalau emang udah nggak jodoh, kalau emang udah nggak bisa, ya udah let him or her go aja. Kalau emang dia tipikal berjualannya modelnya undercutting, jangan dipaksa gitu ya. Udah biarin aja. Jangan jadi member kita, jangan jadi downline-nya kita. Malah nanti membahayakan kitanya sendiri gitu. Kitanya bingung dan pusing sama orang ini. Itu yang kita juga harus tahu mana tim yang mau kita rekrut, mana tim yang harus ada di under kita. Kita juga harus tahu. Karena kita sama seperti pelatih lah. Kalau kita tahu pelatih sepak bola atau basket, kita harus tahu tim kita gitu. Tim kita yang cocok yang mana, nggak bisa sekedar, oh dia hebat jualannya. Tapi memang hebat jualannya, tapi caranya undercutting. Itu juga kan pusing gitu. Sekali lagi, kalau memang udah nggak cocok, ya udah lepasin aja, nggak apa-apa. Daripada kitanya pusing nantinya ke belakangnya. Nah, kita bisa ngomongin soal bonusnya, kita bisa ngomongin soal promo trip, ini kan keuntungan. Nah, juga hal ini, AFC Care ini adalah gerakan sosial yang sangat bagus sekali di AFC ya. Terus, yang pasti produknya resmi, kualitas terjamin, karena kan ada juga yang palsu. Pelatihan, offline, online, support, gitu kan, dari upline, maupun dari company. Oke. Terus, ini yang terakhir yang akan saya share. Jadi semua objection yang mungkin
Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Lilis ya. Bagi saya ini lagi sebentar ke sini. Kalau orangnya nggak mau join, cuma mau bagi hasil aja, bagaimana? Misalnya kita kasih harga potong harga 100.000 tapi dijual harga resmi. Ya, oke, saya paham. Ini orangnya nggak mau join atau orang middleman. Jadi kalau orangnya nggak mau join, kita kasih harga potong, misalnya 100.000. Sebetulnya itu undercutting sih. Itu undercutting. Saya harus bilang bahwa apapun bentuknya, mau memberi, itu tetap udah undercutting. Jadi kalau bisa, kalau misalnya pembelian ketengan lah istilahnya, persatuan, saya hanya bisa bilang itu terserah Anda. Gitu. Untuk pembelian satuan itu terserah. Karena toh tidak dimasukin ke member. Tapi kalau misalnya, cuma itu pasti akan jadi isu yang kalau misalnya terdengar, itu jadi isu besar. Saya bilang sih lebih baik jual harga normal aja. Jadi jangan jual ya tadi ada bukti transfer lah, itu nanti jadi repot ke belakangnya gitu. Jadi kalau bisa, kalau ini saya baca ya, tapi ini dia jual harga resmi, ini berarti dia middleman. Beda ya. Ini kalau saya tangkap Bu Lilis ini maksudnya middleman. Jadi si middleman ini bukan member, tapi si middleman ini cuma menjadi ya, penengah aja. Saya ada teman lagi mau beli, tapi saya bukan member. Ya saya dibagi dong hasilnya dari bonusnya. Kalau middleman, saya cuma bisa bilang ya dia sales ya. Berarti saya cuma bisa bilang itu terserah Ibu Lilis kalau middleman. Kesepakatannya seperti apa terserah. Namun kalau bisa-bisa mungkin si middleman itu dijadikan member. Karena beda pada saat si middleman jadi member dan dia ngerasain, waduh, bonusnya di AFC luar biasa, nanti dia akan semangat dan itu mungkin bisa jadi jenderalnya Bu Lilis, siapa tahu ya. Jadi jenderalnya Bu Lilis itu mungkin akan lebih bermanfaat dibanding cuma sebagai middleman yang kita cuma bagi komisi lah intinya gitu kan. Kalau bisa gimana caranya kita dipikirkan untuk cari solusinya untuk dia bisa jadi member. Ada lagi contohnya begini. Misalnya dia bisa jual ke customer-nya. Oke, customer-nya nggak mau member nih, si customer-nya. Let's say gini, Bu Lilis punya middleman namanya A. Si A jual ke temennya. Dia bisa jual 2 box. Nah, daripada dia dikasih komisi, udah aja penjualan 2 box ini kamu jadi member. A, saya jadikan member. Tapi kamu nggak dapat apa-apa untuk yang pertama ini. Selanjutnya, karena sudah punya member, jadi membernya itu bukan lagi temannya si A, tapi si A jadi member. Selanjutnya, nanti waktu si A jualan, dia sudah bisa nikmati bonusnya sendiri. Jadi nggak perlu lagi dipotong sama ke Bu Lilis gitu. Jadi dia udah masing-masing sudah nikmatin sendiri. Nah, nanti ceritanya akan berbeda dibanding dia hanya jadi middleman. Gitu. Karena banyak ya ini juga adalah pengalaman-pengalaman kami yang seperti itu, tapi kami usahakan dia jadi member dulu deh. Kalau dia bisa jualan, ya udah. Kalau kebetulan customer-nya atau temannya nggak mau jadi member, ya udah dia jadi member. Kita coba memberikan kesempatan, peluang kepada middleman ini, teman kita ini, untuk bisa merasakan benefit jadi membernya AFC. Yang mungkin, siapa tahu, dia bisa jadi leader yang hebat. Kita nggak pernah tahu ya. Oke, ini bahasan terakhir. Oh, masih ada pertanyaan, boleh? Ya, coba tawarkan begitu aja Bu Lilis ya, daripada jadi middleman.
Kenapa gini? Kenapa harus bisnis jaringan? Seperti tadi, middleman tidak punya, Bu Lilis punya teman, nggak punya modal. Dengan cara seperti tadi, kita bantu orang lain. Kita bantu orang lain, kita bantu dia, siapa tahu dia bisa terbantu, gitu. Karena kekuatan besar dari bisnis MLM, betul, membantu orang lain. Karena tanpa membantu orang lain, maka jaringan dalam bisnis MLM nggak terbentuk juga. Terus, luar biasa dari bisnis MLM adalah bila kita membantu orang lain, secara tidak langsung, kita justru malah membantu diri sendiri. Ini saya aminkan betul. Pernyataan ini betul, bahwa dengan kita bantu orang lain, ternyata kita juga bantu diri kita sendiri. Itu betul. Inilah bisnis MLM. Kalau mungkin bisnis biasa, kita bantu orang lain, kadang-kadang belum tentu benefitnya dapat langsung ke kita. Kalau di bisnis MLM tuh, kita bantu orang lain, benefitnya ada gitu ke kita. Itu bentuknya kan udah tahu ya, bentuknya poin, segala macam, itu betul. Karena dengan bertambahnya jaringan akan memberikan kekayaan untuk dirinya dan orang yang berada di jaringan. Itu betul. Jadi, kenapa harus bisnis jaringan? Pertama, bantu orang lain, bantu diri sendiri, itu betul. Nah, terus dengan bisnis jaringan, otomatis kita akan terus belajar dan ngajar. Seperti yang mungkin saya lakukan ini. Yang mana saya juga berharap ini diduplikasi, gitu kan. Untuk misalnya nih, persiapan saya yang ini bikin slide-slide begini juga, ini nggak gampang. Ini perlu waktu berjam-jam loh untuk mikirin segala macamnya. Ini perlu jam-jaman gitu untuk kadang-kadang bisa setengah hari, bisa seharian tergantung dari apa yang saya dapatkan gitu istilahnya. Jadi nggak semudah itu juga untuk kita bisa presentasi seperti ini, ngajar seperti ini nggak gampang juga. Nah, tapi kan kita belajar. Dari sini kita belajar, di sini kita mengajar. Otomatis ini mengikuti bisnis sistematis akan diperkenalkan cara praktis untuk sukses, diperkenalkan dengan buku-buku yang harus dibaca, cara-cara dan buku-buku itu harus dipelajari. Nah, jadi kan secara otomatis pun akan mengajarkan orang lain karena mereka memang menggunakan prinsip membantu. Ini menurut saya bagus. Bisnis jaringan bukan bisnis yang network bisnis itu bukan apa ya? Bisa jadi solusi lah. Bisa jadi solusi dan itu terbukti di masa pandemi ini bisnis ini masih on, bisnis ini banyak banget membantu, di mana kita tahu bisnis konvensional ini nggak mudah ya. Saya dengar dari teman saya di Jakarta, ada satu restoran yang saya juga sering suka belilah. Nggak sering juga, tapi kadang-kadang kita suka mampir. Dan ini restoran juga terkenal, bukan restoran yang tidak terkenal, restoran yang terkenal. Dan kalau misalnya jam-jam istirahat, jam makan siang, itu kan dekat daerah perkantoran, waduh ramai banget. Susah parkir, aduh susah lah. Saya tahu. Nah, saya kira di masa pandemi, ini kan restoran dia restoran yang muter lah, kayak istilahnya kayak mesin uang. Orang butuh kok, cepet kok mau makan segala macam, memang butuh gitu kan. Dan makanannya kepake, maksudnya dalam artian bisa dimakan tiap hari, bukan makanan-makanan yang seperti steak gitu kan, nggak mungkin makan tiap hari gitu kan. Ini makannya biasa gitu, orang bisa. Nah, ternyata dia bilang, si pemiliknya bilang, kalau saya tidak dibantu sama GoFood dan GrabFood, bisnis saya habis. Ini untuk suatu restoran yang udah terkenal loh, bisa ngomong, aduh, kalau nggak ada GrabFood atau GoFood, saya habis. Jadi pandemi ini memang luar biasa ya, pukulannya itu luar biasa. Bahwa restoran yang mungkin disangka saya itu ramai aja, kena juga pukulannya. Restorannya sih nggak, untuk yang berkunjung udah berkurang banget. Tapi untung ada GoFood dan GrabFood, jadi masih ada cara lain lah untuk tetap bisa survive. Ya. Nah, ini bisnis jaringan, ini mungkin salah satu jadi solusi di masa pandemi ini. Nah, seperti kalau ngomongin bisnis jaringan, semua orang pasti ada netizen. Ya. Sebentar, saya baca chat dulu deh. Oke. Jadi kalau di bisnis jaringan, itu seperti netizennya, seperti ini nih. Pada tahun 95, internet muncul. Dibilangnya, internet is just a fad. Gitu.
eh, internet tuh jadi ya istilahnya bukan nggak bisa untuk semua orang deh gitu. Eh, istilahnya mode itu cuma mode-mode gaya-gayaan doang. It's just a fad gitu. Mode cuma gaya-gayaan. Ternyata semua orang pakai internet sekarang ya. Semua orang pakai internet. Termasuk kita kan saat ini melakukan Zoom. Tahun 2006, Facebook is just for student. Ternyata 2021 semua orang pakai Facebook. Nggak hanya student kan yang pakai Facebook, semua orang pakai Facebook. Tahun 2012 muncul Instagram. Netizen bilang apa? Instagram is just for kids, gitu kan. Ternyata sekarang muncul selebgram dari Instagram. Instagram bisa jadi money ya, bisa jadi bisnis. Inilah Instagram. Terus 2015 LinkedIn. Itu juga sama, is just for job searching. Ternyata ini adalah business networking. Dari sini ternyata nggak hanya job searching gitu ya. Dari sini ternyata juga direktur-direktur juga, bos-bos juga join di LinkedIn. Ini peluang juga gitu. Dulunya cuma ngomong, ini pasti untuk job searching. Nah, 2019, TikTok muncul. TikTok untuk dancing doang, untuk joget-joget doang. Ternyata sekarang ada TikTok for business. Itu kan makanya netizen kan cuma bisa, ya gitu. 2021 ada lagi nih, katanya Clubhouse. Itu nggak akan panjang lah, gitu, Clubhouse ya. Ternyata nih Clubhouse juga sekarang lagi booming. Dan nggak bisa sembarangan orang bisa join Clubhouse, gitu kan. Kalau mau tahu Clubhouse, ketik aja ya googling ya Clubhouse. Gitu. Ini nggak sih sembarang orang juga join. Belum tentu juga saya juga bisa join Clubhouse. Nah, memang masing-masing sama. Bisnis tadi kan bisnis jaringan. Remeh. Apa sih gitu kan, bisnis jaringan apa sih gitu. Udahlah, MLM ya. Sekali lagi mungkin netizen bisa bilang begini. Tapi ternyata kenyataannya 2020 bisnis networking ini yang justru banyak ngebantu banyak orang. Ini nggak bisa disangkal. Bisnis networking ini banyak sekali bantu banyak orang. Ini nggak bisa disangkal. Ya, makanya kita nggak pernah bisa tahu. Ya orang hanya bisa kritik kan. Orang bisa menganggap remeh. Orang bisa ya MLM dipandang sebelah mata, MLM dipandang ya begitulah gitu kan. Memang tantangannya. Jadi lagi 2018 waktu AFC berdiri, kita sudah tahu semua. Pak Ernest, Pak Mike sudah tahu ini tantangannya. Di mana kita coba merubah mindset mengenai MLM yang mungkin disangka money game, MLM yang disangka mungkin ini barang-barang ecek-ecek atau apalah yang sudah. Nah, kita mencoba merubah atau jadi game changing lah ya untuk merubah di mana bahwa bisnis MLM itu bukan bisnis main-main, bisnis MLM itu bukan sekedar bisnis ecek-ecek gitu. Ini kita harus melihatnya seperti itu dan betul di kita ini banyak ribuan ya, bahkan ribuan orang yang mendapatkan puluhan juta tuh banyak di AFC loh. Gaji manajer aja kan sekitar 20-25 juta. Di AFC itu sudah ratusan orang di atas 20 juta. Ratusan orang, ribuan orang, sorry. Ratusan orang di atas 100 juta. Itu udah ratusan orang yang mendapatkan bonus di atas 100 juta. Dengan jumlah, istilahnya dari jumlah para mitranya, yang perkiraan sekitar 6 ribuan lah ya. 6 ribuan yang menghasilkan uang sebesar itu nggak gampang loh. Satu company punya istilahnya punya mitra yang penghasilannya puluhan sampai ratusan juta, bahkan ada yang gitu kan. Itu nggak gampang. Coba aja lihat mana ada company yang bisa gaji sebesar itu, nggak mungkin juga gitu. Nah, memungkinkan di mana? Di network bisnis. Nah, ini saya contoh aja ya. Tahun 2008 ini, jadi Tesla, Elon Musk itu bukan foundernya Tesla ya, dia hanya sebagai investor
Elon Musk itu hanya sebagai investor. Jadi 2008 Tesla itu hanya hitungan hari menuju bangkrut, gitu kan. Jadi hanya hitungan hari menuju bangkrut. Tapi sekarang hari ini Elon adalah orang paling kaya di planet ini dengan kekayaan 209 miliar. Triliun, 209 triliun. Miliar ya. Miliar dolar. Nah, kalau Tesla-nya sendiri juga bernilai 783 miliar gitu. Nah, bisa dibayangin ya, dari kondisi 2008 hampir bangkrut, sekarang dalam waktu 13 tahun ini perusahaan mobil atau otomotif yang saat ini paling bernilai, mengalahkan Toyota. Bayangkan Toyota aja bisa kalah dalam waktu 12 tahun. Jadi semua perubahan itu cepat sekali. Saya lihat perubahan itu sangat cepat sekali, dan ini kan saya lihat bahwa kita ada di on the right track. Sayang sekali kalau kita nggak ikut nih dalam track yang ini sekarang ya. Nah, terakhir, mengenai law of attraction. Jadi, when you truly want something and go after it without limiting yourself with this belief, the universe will make it happen. Itu adalah law of attraction. Jadi kalau kita mau attract siapa nih? Customer kita. Kalau kita positif, kita akan attract yang positif. Kalau kita yakin, kita akan attract customer-customer yang positif yang mau beli sama kita. Tapi kalau kita nggak yakin, kita akan attract customer-customer yang nggak yakin juga sama kita gitu. Nah, inilah yang bisa disebut mengenai law of attraction. Jadi kalau kitanya yakin, maka kita akan bisa attract nih customer-customer yang percaya juga sama kita bahwa ini produk oke, bahwa kita pasti deliver. Karena saya juga yakin ya bahwa selama ini produk SOP 100, Subarashi, Utsu, itu pasti kita deliver. Nggak mungkin kita nggak deliver gitu. Nggak ada, istilahnya kita nggak pernah sampai nggak deliver lah itu produk. Kita selalu deliver. Makanya trust itu penting, sehingga akhirnya orang-orang yang beli sama kami ini, mereka juga punya trust, karena tadi kita punya track recordnya, kita deliver. Mereka beli ya kita deliver kok, kita kasih barangnya, nggak pernah kita nggak kasih barangnya. Ini penting banget. Jadi law of attraction ini juga sangat bagus ya, di mana kita mau track apa. Kalau kita mau track yang positif, maka customer-customer kita pun juga akan sama seperti kita gitu. Jadi kita positif, mereka juga positif. Kalau kitanya negatif, otomatis mereka juga akan negatif. Oke. Nah, terakhir. Jadi ketika datang tantangan, jangan hanya diam dan pasrah dengan keadaan. Ambil tindakan dan lalui itu dengan kemampuanmu, kemampuan kita. Jadi kalau kita tahu nih, kita punya challenge, kita punya objection, kita jangan pasrah, diem, aduh gimana ya. Enggak, pasti ada jalan. Pasti kita cari jalan, pasti ketemu deh. Intinya begitu. Ini kan contoh gambar untuk menolong ya, sudah tertelan begini, gimana caranya? Ini kan landak, tajam nih, ya udah lewat bawah. Contohnya begitu ya. Oke,